Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ketua kelas ada yang nggak hadir? Siapa? Eis Nurandini. Sudah berapa hari ketua? 5 hari. 5 hari. Oke, kita doakan Eisnya cepat sembuh ya. Baik, pertemuan hari ini di mata pelajaran layanan lembaga kita akan mempelajari. Ayo, pertemuan kemarin Ibu sudah sampaikan kita akan belajar apa hari ini. Ada yang ingat? Iya, Wulan? Saya Boleh. Wulan Mengendari dari absen 18. Minggu kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan belajar mengenai analisis kredit. Oke, hari ini kita akan belajar analisis kredit. Tapi sebelum kita masuk ke analisis kredit, kita pretest dulu ya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Oke, sambil Ibu share, ini yang sudah tampil di layar PowerPoint itu adalah barcode untuk melakukan atau masuk dan join di pretest kita kali ini. Oke. Yang sudah mengeluarkan handphonenya, linknya akan Ibu share atau melalui barcode juga bisa ya. Untuk yang sudah join, kita akan melakukan pretest ini secara bersama-sama. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali untuk memperhatikan kondisi di sekitarnya. Ada sampah atau minuman di bawahnya, di laci mejanya. Kalau ada dibuang dulu. Nggak ada ya? Baik, selain itu, Ibu ingatkan kembali komitmen kelas kita. Tidak ada yang mengeluarkan handphone ketika belum diinstruksikan. Ya, tidak ada yang menggunakan handphone jika belum diinstruksikan. Oke? Sudah bisa login? Oke, kita bisa mulai dari sekarang ya. Saat Ibu klik mulai, maka kita akan memulai. Baik, sambil memulai gamenya, kita pindah dulu ke materi kita hari ini ya. Jadi pretest yang akan dilakukan itu adalah berkaitan dengan kredit dan materi analisis kredit yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau flashback dulu materi sebelumnya mengenai jenis-jenis kredit pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat apa saja jenis kredit? Saya Muhammad Andra Tanjung ingin menjawab. Ya. Jenis kredit ada 3. Yang pertama jenis kredit modal kerja, 2 jenis kredit investasi, dan ketiga jenis kredit konsumtif. Oke, baik. Ada lagi yang bisa? Itu jenis kredit berdasarkan apa, Andra? Berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kegunaannya, good. Ada lagi yang bisa? Yang bisa angkat tangan. Cukup? Tidak ada lagi? Oke, bagus ya jawaban dari Andra. Baik, ini sudah 12 orang yang bergabung. Masih ada berapa orang lagi nih? Rindu belum? Oke, sambil menunggu temannya bergabung, kita mulai saja. Baik? Silahkan dijawab pertanyaannya. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Oke, waktunya sedikit lagi. Untuk 3 teratas dalam pretest di sini nanti itu akan menjadi leader pada kelompok yang akan dibagikan nanti. Jadi kita pilih leadernya berdasarkan 3 teratas rankingan dari hasil pretest previous-nya. Ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis penilaian atas permohonan
kredit calon debitur. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Untuk apa ini Bu kita belajar ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian analisa kredit dengan benar dan percaya diri. Jadi kalian mampu, tidak hanya benar jawabannya, tapi percaya diri untuk mengungkapkan apa itu penilaian kredit. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menentukan fungsi permohonan kredit dengan benar dan percaya diri. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mempersiapkan penilaian atas permohonan kredit dengan teliti dan mandiri. Nah, ini yang akan menjadi tugas ataupun proyek kalian nanti ya di tujuan yang ketiga. Lalu yang keempat, peserta didik mampu melakukan penilaian atas permohonan kredit calon debitur dengan benar dan percaya diri. Lanjut, nah sekarang dengan mempelajari tujuan penilaian atas permohonan kredit tadi, Ibu mau bentuk kalian semua menjadi 3 kelompok. Ibu yang bagi atau kalian yang bagi sendiri? Ibu yang bagi? Oke, kalau gitu karena kesepakatannya kalian yang bagi? Baik, silahkan duduk dengan posisinya 3 kelompok sekarang. Ini ada penomoran untuk diletakkan di atas kepala. Nah, nomor ini sudah Ibu buat berdasarkan nomor absen. Yang Ibu panggil nomornya silahkan maju ke depan. Oke. Nomor 11. Ya. Nomor 10. Nomor 12. Ya. Ya, nomor 12, nomor 18. Nomor 15. Nomor 8. Nomor 16. Oke. Selanjutnya nomor 13. Nomor 13, nomor 4. Nomor 19. Andra, silakan bantu Ibu untuk ambil lagi nomor lainnya. Nomor 1. Nomor 2. Silakan diletakkan di atas kepalanya. Jadi nanti ketika kalian ingin menjawab pertanyaan temannya, silakan sebutkan nama dan nomor. Absen. 9. 7. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita dan proyek apa yang akan dikerjakan. Nah, sebelum masuk ke proyek apa yang akan kita kerjakan, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, peserta didik harus mampu melakukan penilaian atas permohonan kredit. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok dan 3 kelompok ini nantinya akan mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya tentang apa, Bu? Nah, ini dia. Sebelum masuk ke proyek, kita perhatikan dulu, kita amati dulu gambarnya. Di sini ada gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangannya. Ayo. Nggak ada yang bisa? Ya, siapa duluan tadi? Zahwa. Oke, Zahwa. Besarkan lagi suara Zahwa. Saya Al-Zahwa, nomor urut 1. Ya. Jadi di video tersebut menjelaskan tentang alur permohonan kredit. Gambarnya. Dari gambar ini. Ya, seseorang mengajukan permohonan kredit. Oke. Zahwa sampaikan tadi di sini ada seseorang yang mengajukan permohonan kredit. Lalu ada kalimat di atasnya. Adakah yang sudah pernah melakukan pinjaman kredit? Ibu mau tanya dulu. Dari kelompok 1 sudah ada yang pernah melakukan pinjaman kredit?
Siapa? Angkat tangannya. Jadi ini relate sama pelajaran dan proyek yang akan kita buat hari ini. Ada yang sudah pernah melakukan pinjaman kredit? Ayo, nggak usah takut-takut. Tidak pernah. Orang tuanya? Orang tua pernah. Tetangganya? Tetangganya pernah tahu ya kalau tetangganya pernah mengajukan kredit? Oke, yang orang tuanya pernah mengajukan kredit boleh angkat tangan. Angel, ya silahkan. Sebutkan nama, nomor urutnya juga. Perkenalkan nama saya Bayu, saya nomor absen 8. Besarkan lagi suaranya. Ya. Nama saya Angela Pujayu, saya nomor urut 8. Oke, silahkan. Dijawab. Pernah kredit apa, terus gimana? Kreditnya apa Bu? SK, PNS. Oh, agunannya atau jaminannya SKPNS-nya. Boleh tahu Ibu yang diajukan kredit itu apa? Pinjaman uang tunai kah? Uang tunai untuk keperluan? Renovasi rumah sama kebutuhan sekolah anak. Oke, renovasi rumah dan untuk kebutuhan sekolah anak. Ada lagi yang lain? Silakan Ella. Saya menanyakan dari nomor urut 7. Jadi orang tua saya itu minjam di BRI untuk keperluan pembangunan kos. Pembangunan kos. Wah, luar biasa investasinya. Nanti keuntungannya itu usaha keluarga sendiri. Oke. Berarti keuntungannya tidak dibagi, mungkin join atau bersama gitu tidak ya? Oke. Itu Ella, ada lagi yang lain? Iya, Randy. Orang tua saya Angel Notsia, nomor urut 13. Oke. Orang tua saya mengajukan kredit di Bank BRI untuk mengurus kebun sawit dan pembangunan sarang walet. Wah, produktif sekali. Nah, tadi ada yang untuk renovasi rumah orang tuanya sama untuk keperluan pendidikan anak. Ibu tanya dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira itu termasuk jenis kredit apa? Oke, Berlin dari jawaban Angela tadi. Saya Berlin dari nomor 2. Kredit yang diajukan orang tua Angel itu jenis kreditnya konsumtif karena untuk digunakan untuk keperluan pribadi. Oke, betul sekali ya, bagus jawabannya. Nah, kalau yang ini tadi, yang Randy tadi, untuk usaha walet, termasuk jenis kredit apa? Rindu mau jawab? Saya Rindu Syafitri dari nomor urut 13. Kredit yang diajukan oleh orang tuanya Randy itu termasuk kredit investasi. Termasuk kredit investasi. Dari mana kita tahu bahwa itu kredit investasi? Ya, Rindu lagi. Karena biasanya kalau untuk usaha lahan sawit dan untuk sarang walet itu biasanya menggunakan jangka waktu yang lama. Baik. Dari mana kita tahu jangka waktunya lama? Kita tanya langsung sama Reninya, berapa lama jangka waktu kreditnya orang tuanya minjam Ren? Selama 3 tahun, Bu. Selama 3 tahun, berarti lebih dari 1 periode akuntansi, artinya lebih dari 1 tahun. Berarti termasuk jenis kredit investasi. Karena jangka waktunya juga lama, maka digolongkan dengan kredit investasi berdasarkan jenis atau waktunya. Ya, berdasarkan jangka waktunya, kredit tersebut digolongkan kredit investasi. Nah, dari gambar tadi, apakah pengajuan kredit akan selalu diterima? Kira-kira tadi kalau orang tuanya Angel, orang tuanya Ella, orang tuanya Randy pergi ke tempat peminjaman, kalau Randy tadi ke Bank BRI, apakah bank langsung menerima? Oh iya, ini uangnya. Tidak. Kenapa? Alasannya? Bulan? Saya Wulan dari nomor urut 18. Pengajuan kredit itu menurut saya tidak akan selalu diterima karena yang namanya pengajuan kredit itu ada prosesnya, seperti nasabah itu ataupun calon debitur itu harus membuat yang namanya permohonan
itu menjadi bahan pertimbangan bank? Dengan analisis kredit. Dengan analisis kredit? Oke. Nah, jadi betul ya disampaikan temannya tadi bahwa pengajuan kredit itu tidak selalu diterima. Layak atau tidak layaknya itu tergantung prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh account officer. Siapa itu account officer? Andra? Saya nomor urut 9. Account officer itu adalah marketing dalam bank. Marketing dalam bank. Oke, betul. Selain itu apa account officer? Iya, Zidan. Saya Zidane Ramadan Musa dari nomor urut 19. Account officer itu orang yang menganalisis dalam bank. Oke, tugasnya menganalisis dalam bank, menganalisis khususnya dalam peninjauan kredit yang diajukan calon debitur. Nah, proyek di sana ada studi kasus. Studi kasus itu sesuai dengan kelompok yang kalian pegang masing-masing. Ibu pastikan dulu kelompok 1 sudah memegang cash 1, kelompok 2 sudah memegang cash 2. Dibuka dulu. Kelompok 3 sudah memegang cash 3. Baik. Nah, selain di lembar kerja, masing-masing individu itu juga mengerjakan pada live worksheet yang disediakan. Nah, jadi barcode-nya tadi itu langsung menuju ke live worksheet atau lembar kerja online-nya. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompok. Dan dalam hal ini itu ada penilaiannya. Apa saja penilaiannya? Keaktifan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan desain proyek, lalu hasil analisanya. Hasil analisa itu akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini kalian mempresentasikan dulu bagaimana kalian merancang atau mendesain proyek laporan analisa debiturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan sedikit gambaran dari desain proyek laporan analisis kredit calon debitur milik kami. Nah, untuk alat dan bahan yang kami butuhkan itu kami menggunakan media handphone, terkadang juga kami menggunakan laptop nantinya. Terus kami mencari berbagai sumber di buku dan juga modul dan juga di media internet. Nah, untuk pembagian tugas, yang pertama untuk pembagian tugasnya itu leadernya saya sendiri. Untuk moderator itu nanti Nova, notulennya itu Resti, dan untuk pembagian materinya, untuk sistem desain proyek kami masih mengembangkan desain dari analisis 5C. Nanti di bagian karakternya itu akan dibawakan oleh Melka, untuk capacity itu akan dibawakan oleh Nova, dan collateral itu ada nada, capital itu Angel, dan conditional of economy itu Resti. Dan nanti di bagian kesimpulan itu akan ditambahkan oleh Bundu. Nah, untuk cara pengumpulan data yang akan kami sajikan di PowerPoint di media yang akan kami presentasikan nanti, itu kami mencarinya melalui media internet. Nah, kami juga mengembangkan dari LKPD yang telah Ibu berikan tadinya. Lalu untuk desain, di sini kami menggunakan desain PPT ya. Nah, itu nanti kami akan cari referensinya di berbagai media yang ada di internet. Oke, saya akan memaparkan hasil dari desain yang telah kami desain. Desain proyek dari laporan analisis kredit yang telah kami desain tadinya. Untuk bagian pertama, di slide PPT-nya nanti kami akan memaparkan judulnya, yaitu analisis kredit. Nah, untuk di bagian 2, kami akan memaparkan atau menambahkan profil calon debitur itu tersebut. Itu nantinya agar lebih jelas untuk dibaca. Selanjutnya itu ada laporan analisisnya. Nanti itu akan kami sajikan karakternya, karakter dari si calon debitur. Oh iya, kami menggunakan analisis 5C ya. Terus kami akan memaparkan kapasitinya. Di situ nanti akan kami jabarkan aspek pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Terus kami juga akan menghitung penghasilan
pendapatan bersih dari si calon debitur tersebut. Lalu kami juga menambahkan kolateral. Nah, di bagian ini kami tuh juga menambahkan salah satu rincian, yaitu yakni mengenai tujuan penggunaan dana dari kredit yang diminta oleh si calon debitur. Nah, kami juga memaparkan bukti kepemilikan dari si agunannya biar lebih valid datanya. Terus kami juga memaparkan kapital. Nah, di bagian kapital ini kami juga menyajikan gambar terkait dari agunan yang mendukung, dan juga kami menambahkan di bagian conditional of economy itu kesimpulan dan juga rincian dari angsuran dan pemberian kredit yang akan kami lakukan. Nah, sekian desain proyek dari kelompok 1. Apabila ada sanggahan ataupun kritik dan saran dari kelompok lain, bisa langsung diajukan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Wulan. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya rancangannya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu hasil proyek dari kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana, ada tambahan, masukan ataupun kritik untuk kelompok 1? Jika tidak ada, apakah ada yang berbeda dari kelompok 2 dan kelompok 3 dalam merancang proyeknya? Yang berbeda dari kelompok 1? Karena kita keterbatasan waktu juga ya, setelah memulainya tadi waktu kita juga terbatas untuk presentasi semua kelompok. Iya? Saya dari nomor absen 2. Iya, Delin. Sebenarnya rancangan dari laporan kami juga nggak jauh beda dari kelompok 1. Cuma kami menambahkan, kami nanti akan menjelaskan sedikit apa itu prinsip 5C dan akan menambahkan role nasabah sama terus uraian data gitu. Oke, itu kelompok 3. Perbedaannya ada nggak sama ini kelompok 1? Cuman kami menjelaskan apa itu prinsip 5C. Oh, untuk penjelasannya ya. Iya, sama kami masukin uraian debitur, uraian data. Baik, itu kelompok 3. Kelompok 2 bagaimana? Sama dengan kelompok 1 dan kelompok 3 rancangannya? Silahkan disampaikan. Perbedaannya di mana? Kalau di sini kami meletakkan foto calon debitur dan foto agunan. Oke, kelompok 2 meletakkan foto agunan dan calon debitur. Kelompok 1? Iya, juga. Sama, berarti sama, kurang lebih sama. Kalau begitu kita tunggu hasil laporan proyeknya di pertemuan berikutnya. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini, tapi dengan beberapa orang yang bisa menyimpulkan materi yang sudah diperoleh hari ini. Silakan angkat tangannya. Baik, di pelajaran kita hari ini kita bisa mengetahui apa jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Terus yang kedua itu kita bisa mengetahui prinsip 5C kredit yang akan kita buat sekelompok. Oke, kita akan mengetahui. Desain analisis kredit. Oke, ada yang lain? Bagus. Ada tambahan ya dari Reski? Perkenalkan, nama saya Reski Amanda dengan nomor absen 15. Saya mau menambahkan kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Anda tadi. Dari pelajaran kali ini kita bisa mengetahui bahwa jenis-jenis kredit itu ada beberapa macam, seperti dari segi penggunaannya ataupun segi jangka waktunya. Selanjutnya kita juga dapat mampu menganalisis prinsip-prinsip dari pemberian kredit, yaitu prinsip 5C. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Reski. Jawaban bagus dari teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Kita apresiasi untuk teman-teman kita yang sudah jawab, mampu bertanya juga jika ada yang lain. Kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan Andra berdoa dulu. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
mendengarkan.